This house is on fire, but in the tears. Hai guys, it's Yusuf and welcome back to my channel. So oke guys, kali ini aku bakalan nge-review satu film yang baru banget tayang di Indonesia dan aku baru banget nonton dan aku beneran definisi penonton pertama di Indonesia. Karena apa ya? Karena kan aku tuh nontonnya guys kebagiannya bener-bener siang banget. Aku bagian jam 12 dan di hari pertama tayang ya aku perdana banget, definisi perdana banget, paling pertama nonton film Eternals. So oke guys, jadi di sini aku bakalan nge-review full film Eternals menurut aku guys, menurut pandangan aku terhadap film ini guys. Jadi di sini tuh aku bakalan membahas pertama tentang pemain Eternals dan kekuatan mereka apa, dan yang kedua itu jalan cerita si Eternals itu seperti apa, dan juga poin-poin penting mengenai film ini gitu guys. Dan juga yang keempat itu ada penilaian pribadi aku, dan juga kita akan membahas dari Rotten Tomatoes-nya gitu guys. Dan yang kelima itu aku bakal menjelaskan kekurangan dari film Eternals, dan yang terakhir itu aku bakal nge-spoiler banget ini mah, nge-post credit dari film Eternals ini guys. So jadi make sure kalian nonton sampai habis guys. Sebelum aku mulai, aku cuma mau mengingatkan ini itu bakalan spoiler banget guys. Kalian yang belum nonton mungkin nonton dulu aja, atau kalian yang udah siap mendengarkan spoiler ini gak apa-apa. Jadi guys, yang pertama itu aku bakalan membahas pemain dari Eternals ini dan apa kekuatan mereka guys. So guys, jadi di film Eternals ini itu terdapat 10 superhero baru yang ada di film ini guys. Hero pertama yang akan aku jelaskan yaitu ada Tina, diperankan oleh Angelina Jolie guys. Jadi Angelina Jolie ini itu merupakan seorang Eternals. Dia itu guys kekuatannya itu bahasanya itu dewi peperangan guys, karena dia itu jago banget dalam bergelut, bukan gelut ya, jadi kayak peperangan, makanya dia disebut dewi perang guys. Yang kedua yaitu ada Ikaris yang diperankan oleh Richard Madden. Jadi si Daddy satu ini itu super hot banget guys. Dia itu mempunyai kekuatan yang hampir mirip dengan Superman, yaitu dia bisa mengeluarkan sinar laser dari matanya guys, dan dia bisa terbang gitu, terbangnya cepet banget. Dan pemeran tiga yaitu ada Cersei yang diperankan oleh Gemma Chan. Jadi dia ini itu powernya itu dia bisa mengubah zat suatu benda guys, misalkan kayak ada ya apapun itulah, batu menjadi air, pohon menjadi batu, apapun itu dia bisa mengubah suatu material zat tertentu ya, semua zat gitu guys. Dan pemain yang keempat itu adalah si Ejek yang diperankan oleh Salma Hayek. Ya guys, dia ini adalah superhero perempuan yang dia itu pemimpin dari Eternals ini guys. Jadi si Ejek ini tuh guys, dia itu sebutannya itu sebagai Prime Eternals. Dan si Ejek ini tuh dia powernya bisa meregenerasi guys. Jadi kalau ada kayak luka-luka sebet-sebet gitu, dia bisa sembuh guys. Jadi pokoknya dia bisa meregenerasi tubuh. Peran selanjutnya itu ada Gilgamesh yang diperankan oleh Ma Dong-seok. Kayaknya dia orang Korea kayaknya deh. Jadi si Gilgamesh ini itu guys, dia kekuatannya itu bisa kayak ninju gitu guys, tapi ninjunya itu gimana ya, kayak mental gitu guys. Oke guys, pemeran selanjutnya itu ada Drake yang diperankan oleh Barry Keoghan. Jadi guys, si Drake ini itu dia mempunyai kekuatan bisa mengendalikan pikiran manusia guys. Oke guys, selanjutnya itu ada Kingo. Dia itu diperankan oleh Kumail Nanjiani. Jadi dia itu powernya itu guys kayak apa ya, kayak nembak-nembak juga, cuman dia lewat tangan gitu guys, nembak si lasernya itu. Mungkin kalau menurut aku dia sama kayak Ikaris, cuman Ikaris itu kan lewat mata, tapi kalau si Kingo ini nih lewat tangan gitu guys, ngegitu-gituin gitu. Selanjutnya ini ada superhero yang gemes banget. Namanya itu guys Sprite yang diperankan oleh Lia McHugh. Jadi dia ini guys bentuknya itu bocil, tapi dia tuh kuat guys. Dia itu mempunyai power bisa memvisualisasikan apa ya, kayak merekayasa visual gitu guys. Jadi dia tuh bener-bener jago dalam power di visual guys. Jadi dia bisa memanipulasi visual. Selanjutnya ini superhero terakhir yang dari film ini itu adalah
Makkari yang diperankan oleh Lauren Ridloff. Jadi dia ini kekuatannya itu guys, dia super cepat, turbo banget jalannya guys. Jadi dia itu beneran bisa ngelilingi dunia cepet banget guys. Jadi itu kekuatan dia. Oke guys, lanjut ke review Eternals yang kedua, yaitu aku bakal menceritakan jalan cerita si Eternals ini guys. So, jadi Eternals itu dimulai dengan ada sosoknya Celestial. Eternals itu merupakan sebuah makhluk yang diciptakan oleh Celestial. Siapa itu Celestial? Ini menurut pandangan aku ya, jadi ada Deviant, ada manusia, ada Eternals, dan juga ada Celestial. Ini merupakan yang menurut aku itu, pandangan aku ini tuh seperti kayak derajat gitu guys. Jadi derajat Eternals ini itu beda guys, nggak kayak manusia biasa, apalagi dengan Deviants gitu guys. Tujuan kenapa Eternals itu diciptakan, karena tujuannya itu untuk menjaga, melindungi bumi gitu guys dari Deviants. Jadi siapa gitu Deviants? Jadi Deviants itu merupakan monster juga yang diciptakan oleh Celestial, yang awalnya tujuannya itu sama kayak Eternals untuk menjaga bumi gitu guys. Cuma mereka itu mengalami semacam evolusi gitu, menjadi kayak predator gitu. Jadi mereka itu benar-benar nggak bisa dikontrol oleh para Celestial guys. Jadi guys, para Celestial ini tuh menganggap bahwasannya Deviant itu nggak bisa diandalkan lagi guys. Jadi ciptaan mereka yang menurut mereka itu gagal. Oke guys, lanjut ceritanya itu. Jadi terciptalah Eternals ini guys, dan mereka diperintahkan misi untuk ke bumi untuk melindungi kaum di bumi itu dari Deviants yang, oh my god guys, aku lupa belum ngejelasin satu superhero yang kelewat, yaitu ada Phastos. Ini tuh dia diperankan oleh Brian Tyree Henry. Jadi dia itu kekuatannya itu guys, dia bisa menciptakan sebuah teknologi gitu guys. Udah itu. Lanjut ke cerita guys. Jadi guys, awal ceritanya itu para Eternals ini tuh diutus ke bumi menggunakan kayak starship gitu yang dinamakan Domo, yang bentuknya itu segitiga. Nah, pas mereka itu sampai di bumi itu pada zaman Barreto banget guys. Jadi bener-bener zaman manusia purba, yang dimana masih belum ada teknologi apapun. Soalnya dari awal datang pun juga si bangsa manusia ini itu udah diganggu oleh para Deviants guys. Jadi si Eternals itu datang langsung membasmi para Deviants guys. Singkat cerita, mereka itu beneran udah ngebasmi semua para Deviants pada zaman Babilonia guys. Nah, pada saat sudah itu terjadilah suatu konflik gitu guys. Jadi si Druig ini tuh dia nggak setuju dengan pemimpinnya si Ajak, karena dia itu berpikir ada motif lain di balik misi ini guys. Pemimpin si Ajak ini tuh nyuruh kepada semua rekannya gitu, rekan Eternalsnya itu untuk pisah gitu. Maksud pisah itu udah kalian hidup jalannya masing-masing, kalian carilah tujuan kalian gitu, karena Deviants itu udah beneran udah kayak musnah gitu di bumi ini tuh. Jadi kita tinggal menunggu waktunya untuk dijemput untuk kembali ke alam kita lagi gitu, kata si Ajak itu. Singkat cerita, ke waktu yang sekarang ini, jadi si Deviants ini tuh guys muncul lagi guys, gak tau dari mana. Tetapi si Deviants ini tuh ternyata lebih kuat dari sebelumnya gitu guys. Singkat cerita, habis dari situ tuh si Cersei ini tuh dia memutuskan untuk kembali ke si Ajak guys, untuk melakukan kayak kumpul lagi gitu guys, untuk membahas si Deviants ini kenapa bisa sampai ada lagi gitu guys. Nah, taunya sudah sampai di kediaman si Ajak ditemukan sudah meninggal guys. Dan itu tuh bener-bener shock banget, karena pemimpin Eternals yang di bumi itu dia guys, Prime Eternals itu dia, dan dia mati guys, ditemukan mati oleh Cersei, Ikaris, dan juga Sprite. Jadi guys, Prime Eternals itu mereka ditanamkan kayak bola gitu guys, bola di dalam case ini, dan masuk ke dalam sini. Dan pada saat waktu si Cersei kayak nangis gitu guys, nangis kayak menangisi si Ajak yang menangis, tiba-tiba di dalam tubuh Ajak itu keluar kayak bola gitu, dan masuk ke dalam tubuhnya si Cersei guys. Dan tiba-tiba si Cersei itu langsung kayak menemui si Celestial guys. Jadi kayak langsung visualnya itu langsung ke Celestial gitu guys. Jadi intinya itu si
Prime Eternals ini itu digantikan oleh si Cersei guys, yang akan memimpin Eternals di bumi. Nah guys, karena Ejek meninggal, jadi si Cersei ini tuh memutuskan untuk mengumpulkan semua member Eternals yang di bumi itu untuk kumpul gitu, untuk memberitahukan bahwasanya si Ejek ini tuh mati, dan juga memberitahukan bahwasanya Defiance kembali muncul guys. Dan ini ada poin penting guys, bahwasanya si Tina yang dimainkan oleh Angelina Jolie itu dia mengidap namanya Midwiwi. Jadi ini tuh sebuah kayak penyakit gitu. Jadi penyakitnya itu dia bakalan mengingat sesuatu yang para Eternals lain gak ingat, dan membuat si Tena ini tuh menyerang semua member Eternals guys, tiba-tiba menggila gitu. Dan si Ejek itu kayak ngomong gitu ke si Tena gitu, kamu mau nggak sama aku ingatan kamu sama aku dihilangin lagi, dan kamu kayak di reset dari awal lagi gitu, supaya si penyakit itu nggak ada gitu guys. Dan ternyata si Tena ini tuh dia menolak untuk dihapus ingatannya, karena dia tuh kayak nggak mau gitu guys. Tapi gimana gitu, takutnya dia kambuh, karena setiap dia kambuh itu dia langsung menyerang para member Eternals gitu guys. Dan taunya ada si Gilgamesh itu dia mau untuk menolong si Tina, untuk menjaga Tina gitu guys, pas sudah dari cerita yang bubar waktu di Babylonial itu guys. Lanjut lagi ceritanya, pada saat mereka sudah mengumpulkan semua, mereka ini kan kayak mencoba melawan lagi Defiance gitu guys. Tapi ternyata si Defiance ini tuh kok kuat banget gitu, nggak bisa dikalahin, sampai guys si Gilgamesh itu meninggal guys. Dan ternyata si Defiance ini tuh bisa menyerap super kekuatan dari Eternals guys, yang membuat si Defiance ini tuh berevolusi lagi guys, menjadi lebih kuat guys. Nah sudah pada saat itu guys, kan si Cersei ini tuh dia bisa kayak langsung terhubung ke Celestial gitu guys, jadi kayak ngobrol langsung sama Celestial gitu. Tetapi si ini tuh guys kayak masih gak tahu caranya guys, si Cersei ini tuh, karena dia tuh ngerasa kenapa si Ejek ini tuh memilih aku sebagai pemimpin gitu, sementara aku tuh gak tahu harus ngapain gitu. Taunya pas dia dikasih tahu sama Gilgamesh itu, kamu udah santai aja gitu, gak usah kayak memperdulikan hal itu, dan nanti juga kamu pasti bisa kok. Nah taunya guys si Cersei ini tuh dia langsung bisa terhubung, kayak langsung connect gitu untuk berhubungan dengan si Celestial guys, kayak ngobrol gitu guys, kayak dipanggil sama penciptanya guys, bayangin. Dan juga si ini tuh dia ngomong gitu, apa sih alasan tujuan kita misi di dunia ini tuh. Jadi dia tuh butuh kejelasan lagi guys, kenapa mereka itu kenapa dapat misi untuk di bumi guys. Dan ternyata guys ini tuh plot twist banget, ternyata tujuan mereka itu bukan untuk melindungi kaum manusia dari Defiance guys, tetapi ternyata jadi guys si Celestial ini itu mereka bakal menanam benih. Jadi setiap 1 miliar tahun sekali itu Celestial itu akan terlahir guys. Dan terlahirnya itu guys, kalian aku ini bener-bener plot twist banget. Jadi si Celestial ini tuh menanam benih di dalam suatu planet guys, dan kebetulan yang mereka pilih itu adalah planet bumi. Jadi guys ibarat gini ya, ibarat si bumi ini itu kayak rahim gitu guys, kayak rahim gitu. Jadi ditanam benih Celestial untuk terciptanya Celestial baru guys, setiap 1 miliar tahun sekali gitu guys. Yang dimana ini itu jadi setiap Celestial lahir itu kan Celestial itu gede banget guys ya. Jadi pas lahir itu ibarat telur pecah gitu guys, ibarat kayak dinosaurus lahir gitu guys, kayak kalian tahu kan telur, jadi telur pecah gitu guys. Jadi ibarat si bumi itu pas satu Celestial lahir itu pecah gitu guys. Dan ternyata itu bakal terjadi 7 hari lagi guys. Jadi ternyata tujuan mereka itu ya untuk melindungi si rahim ini, rahim maksud aku teh rahim kayak bumi ini itu untuk dilindungi daripada kaum Defiance. Karena nah di sini guys konfliknya guys, jadi semua itu pada nggak mau gitu guys, pada nggak mau kalau bumi ini tuh hancur gitu guys. Kenapa? Karena mereka itu guys si para Eternals ini tuh mereka tuh benar-benar mempelajari sikap
para manusia gitu guys, ini mana mereka itu walaupun mereka berpeperangan gitu ya, tapi mereka itu guys tetap saling kayak apa ya, ada namanya rasa kasih sayang gitu guys. Jadi itu yang membuat mereka tuh merasa hidup gitu guys. Jadi mereka tuh kayak bukan seakan-akan mereka tuh robot gitu, robot ciptaan para celestial gitu. Ternyata kehidupan manusia itu indah gitu guys, mereka tuh punya kehidupan gitu. Dan juga guys, di sini tuh ada yang nggak setuju dengan keputusan si Cersei ini guys. Jadi si Cersei ini tuh membuat keputusan untuk menghentikan terlahirnya celestial baru di bumi gitu guys. Jadi dia nggak mau gitu, karena kalau emang lahir pasti hancur bumi itu guys, dan dia nggak mau gitu. Dan pun juga walaupun mereka nanti ditugaskan lagi ke misi yang baru, mereka si ingatan itu pasti direset guys. Parah nggak? Jadi kayak mereka tuh kayak seakan-akan kayak dipaksa gitu buat menjadi Eternals itu tuh. Ternyata guys, yang nggak setuju itu si Daddy Ikaris. Dia itu nggak setuju dengan keputusan si Cersei. Karena si Ikaris gak setuju dengan keputusan si Cersei, ternyata dia itu menyerang guys, menyerang member Eternals yang lain gitu, supaya jangan ngikut ke si Cersei gitu guys. Dan guys, ini tuh plot twist banget, ada plot twistnya itu ternyata siapa yang membunuh Ejek. Jadi Ejek itu dibunuh oleh Ikaris guys. Ya, Ikaris ngebunuh Ejek, si Daddy. Jadi si Ejek ini itu kayak ketemu sama si Ikaris gitu ya. Dia tuh ngomong gitu bahwasanya 7 hari lagi itu bakal terlahirnya celestial baru gitu guys. Jadi semua Eternals itu nggak ada yang tahu guys, kecuali si Prime Eternal yang tahu bahwasanya tujuan mereka untuk melindungi suatu planet itu bakal terciptanya suatu celestial baru, dan juga bakalan mengorbankan isi yang ada di planet tersebut. Dan ternyata si Ejek ini tuh nggak setuju guys dengan misi itu tuh, padahal dia itu udah setia sama Celestial selama juta-juta tahun guys, sama si Celestial itu, si Ejek itu tuh. Dan si Ejek itu tuh beneran kepercayaan si Celestial gitu. Tetapi si Ejek ini tuh dia nggak setuju dengan misi ini gitu guys. Jadi dia itu berencana untuk menggagalkan misi dari Celestial yang untuk melahirkan Celestial baru ini guys. Nah, dengan si Ikaris tahu itu, Ikaris itu nggak setuju guys dengan keputusan si Ejek ini. Padahal si Ejek ini tuh pemimpin, leader mereka. Dan yang parahnya lagi guys, pas sudah saat itu tuh si Ikaris ini tuh, si Daddy ini tuh dia langsung ngebunuh si Ejek guys di Alaska. Ternyata dibunuhnya itu kan si Ikaris itu ternyata sudah menemukan Deviants itu guys. Jadi pertama kali jadi sesudah kemusnahan si Deviants itu ternyata memang masih ada Deviants itu guys. Mereka tuh terkubur di bawah lapisan es gitu guys. Dan si Ikaris itu mendorong Ejek ke bawah, dan si Ejek itu dimangsa langsung sama Deviants guys. Dan kekuatan si Ejek itu diambil, yang dimana kekuatan Ejek itu dia bisa meregenerasi. Pada akhirnya kan ada bola gitu guys yang masuk ke dalam tubuh si Cersei itu guys, yang buat menandakan dia itu adalah sebuah leader di Eternals gitu. Nah, ternyata si Estes ini tuh dia kan bisa menciptakan suatu teknologi gitu guys, dan dia itu mencoba ngomong ke si Cersei gitu, udahlah kita coba deh pakai yang bulat itu yang buat menghubungkan kamu sama Celestial, bisa jadi kita bisa membuat suatu teknologi baru gitu. Nah, taunya setelah dibuat oleh Estes itu dia menciptakan Unimind. Unimind itu guys, jadi dari si bola itu tuh guys dipecah menjadi sebuah gelang yang dimana bakal menyatukan semua Eternals gitu guys, menjadi satu gitu, satu kekuatan gitu untuk menghentikan si kelahiran Celestial ini. Dan pada akhirnya itu Celestial itu nggak jadi lahir guys, karena emang dihentikan oleh si Cersei. Ternyata si Cersei ini tuh dia kuat banget guys, bisa menghentikan si kelahiran si Celestial ini guys. Dengan kekuatan dia kan bisa merubah suatu zat ya, misalkan dari batu menjadi air, dan dia tuh merubah si Celestial menjadi es guys. Si scene pas Celestial lahir itu bener-bener kayak kiamat banget guys. Emang Celestial itu gede banget guys, gede banget pokoknya tuh. Nah, pada akhirnya itu si Cersei itu dia berhasil menghentikan kelahiran si Celestial. Nah, di sini guys yang deg-degannya guys, dia menghentikan terlahirnya Celestial
apakah yang akan terjadi selanjutnya gitu guys. Karena guys, kenapa sih, apa sih tujuan adanya celestial itu guys? Jadi celestial itu mereka kayak menciptakan matahari, mereka menciptakan gravitasi, jadi agar si alam semesta ini tuh hidup gitu guys. Kayak gitu, merinding gak sih pokoknya gitu. Pada saat sudah berhasil si celestial itu nggak jadi lahir, si Icarus itu memutuskan untuk pergi dari bumi guys gitu. Dan juga si Sprite ini kan dia bentuknya bocil ya, dia itu nggak mau gitu jadi bocil gitu, jadi dia tuh beneran pengen punya kehidupan karena si Cersei ini tuh bisa mengubah suatu zat, dan ternyata si Cersei ini tuh bisa mengubah si Eternals ini, si Sprite, menjadi manusia biasa guys, karena emang keinginan si Sprite ini guys untuk menjadi manusia biasa. Nah ini pas endingnya guys. Nah pada saat si Cersei ya udah kayak normal lagi gitu guys, pergi-pergi gitu, ternyata muncullah Celestial guys. Celestial ke bumi, tiba-tiba bumi itu guys kayak mendung, terus kebuka, Celestial datang gede banget, dan juga si Cersei itu ditarik guys dari bumi menuju si Celestial gitu. Nah si Celestial tuh ngomong gini ke si Cersei, "Cenah, kamu sudah menggagalkan lahirnya Celestial sampai bertemu di hari pengadilan guys." Kalian kebayang gak sih itu tuh kata-katanya tuh deep banget, terus kayak kata-katanya tuh kayak keagamaan banget itu guys, jadi kayak merinding banget pas denger itu gitu. Nah itu sudah selesai guys, jadi gitu endingnya guys. Endingnya itu si Cersei itu tuh ditarik sama si Celestial, nggak tahu kemana. Dan pas sudah gitu tuh, nah ini post kreditnya guys. Jadi si post kreditnya itu menunjukkan ada si Drake, si Tena, si Kingo, si Makari, si Pestes gitu ya, sisa yang ada di bumi itu. Mereka tuh ngomongin tentang si Cersei itu pergi kemana gitu, kenapa dia tiba-tiba menghilang seperti yang dilenyapkan gitu. Dan ini yang benar-benar kayak post credit yang bikin orang itu kaget gitu guys. Ternyata guys, tiba-tiba muncul, kan mereka tuh situasinya lagi berada di dalam domo di starshipnya Eternals. Tiba-tiba si Harry Styles datang guys. Ternyata si Harry Styles itu dia perannya sebagai adiknya Thanos. Ternyata si Harry Styles itu dia punya yang sama kayak si Prime Eternals, yang kayak punya bullet itu loh guys, yang bullet yang masuk ke ini. Dan itu kayak alatnya para Eternals itu guys. Dia tuh ngomong, teman kalian sedang dalam bahaya, kita temukan. Jadi ngomongin tentang masih Cersei gitu guys. Dan ini tuh beneran bikin semua penonton yang di bioskop itu teriak guys. Pokoknya teriak histeris gitu lah pas ngeliat series nya. Udah gitu ya udah di end sih, bersambung gitu guys. Oh guys, penilaian pribadi aku overall, aku ngasih penilaian buat film ini tuh 8/10 guys. Menurut aku ini tuh film ini tuh bakalan menjadi the next Endgame Marvel berikutnya guys, yang dimana Eternals ini tuh kan mereka derajatnya beda ya, nggak kayak manusia gitu ya. Jadi musuh-musuh di Eternals itu bakalan lebih kuat guys, bakalan lebih gila banget gitu guys. Karena guys, flashback ke cerita buat kalian yang udah pernah nonton Loki gitu ya, kan di Loki itu tuh kan bahwasanya kayak batu-batu Infinity Stone, batu waktu itu bener-bener nggak berfungsi banget guys ya, nggak ada apa-apanya guys ya. Ternyata ada suatu artefak yang lebih kuat daripada batu-batu itu guys ya, yaitu batu dari Prime Eternals guys. Kan batu kayak bulat gitu guys, kayak artefak tapi bulat, dan si dia itu bakal masuk ke dalam tubuh Eternals guys. Dan itu tuh fungsinya untuk menghubungkan dia dengan para Celestial, dan juga untuk kekuatan lain yang kita nggak tahu gitu guys. Kayak misalkan bisa dipecah gitu kekuatan itu guys, bisa menjadi yang lebih apa ya, lebih bagus lagi, lebih kuat lagi kekuatan, tetapi masih belum spesifik gitu guys. Oke guys, di sini aku bakal ngejelasin dari kekurangan film ini gitu guys. Jadi menurut aku itu film ini itu yang pertama, jokesnya itu B aja guys. Ya emang lucu sih, cuman kayak B aja gitu jokesnya gitu. Terus yang kedua, menurut aku visual efeknya juga kayak, aku bukannya mau ngerendahin tuh gimana, tapi menurut pendapat aku tuh ini tuh kayak B aja gitu guys. Kayak gimana ya, visualnya itu ya kayak mirip-mirip ke Doctor Strange gitu loh guys, kayak cahaya-cahaya gitu tapi beda gitu. Cuman kayak
kayak visualnya tuh kayak udah pernah lihat sebelumnya, jadi nggak bikin aku itu kayak wow gitu buat ngelihat visual dari ini. Emang sih visualnya ada beberapa yang menakjubkan gitu, tapi nggak overall kayak se-excited nonton Doctor Strange gitu guys. Dan juga aku sangat-sangat kecewa, ternyata film ini tuh kan masuk kategori 13 tahun ya. Aku kira gitu ya nggak banyak yang di-cut, ternyata guys banyak banget yang di-cut guys. Dan itu tuh ngebuat aku tuh kayak hah gitu. Jadi kayak di-cutnya tuh kayak masalah kayak adegan kissingnya, adegan apa. Jadi kan kalau dipotong tuh kayak gimana gitu. Aku tuh pada mau menikmati gitu si Daddy Icarus itu lagi ciuman sama si Cersei gitu guys. Jadi kayak apa sih dipotong-potong gitu, lagi juga di bioskop gak ada anak kecil kan nonton, maksudnya gitu, apalagi lagi covid gini gitu. Orang juga mikir-mikir mau bawa anak buat nonton gitu guys. Itu tuh menurut aku dengan di-cut-cutnya adegan dewasa itu tuh kayak nggak feeling gitu, kayak nggak dapat feeling si filmnya itu gitu guys, si chemistry-nya gitu guys. Dan juga yang menurut aku kekurangannya itu selanjutnya itu banyaknya flashback guys, dan juga alur yang maju mundur gitu guys. Dan itu tuh kayak ngebuat bingung kan sometimes gitu guys, kayak ngebuat bingung tapi gitu, ngerti gitu maksudnya apa gitu. Tapi menurut aku ini tuh kayak terlalu dipaksakan gitu guys alurnya itu. Soalnya kan contoh ya misalkan kayak Avenger itu kan dia kan diceritain satu-satu gitu guys, kayak cerita Iron Man, Captain America, Spider-Man, Doctor Strange gitu. Jadi pas waktu mereka digabungkan menjadi suatu endgame itu tuh rame gitu guys. Jadi kita tuh udah tahu background masing-masing itu. Cuman kalau di film Eternals ini tuh kayak dimasukin 10 superhero bersamaan, ya menurut aku tuh kayak terlalu dipaksakan untuk diceritakan secara langsung gitu guys. Dan juga si alurnya itu maju mundurnya itu terlalu cepat gitu guys, si flashback maju walaupun emang ramai gitu, cuman kayak ngebuat aku tuh harus mikir keras gitu guys buat nonton film ini itu. Dan juga menurut aku film itu kekurangannya itu ada di superhero yang kekuatannya itu nggak jelas gitu menurut aku tuh. Maksud gak jelas itu guys kayak ibarat ini loh, kayak kekuatan itu kayak 11-12 gitu. Misalkan si Icarus sama si Kingo, mereka tuh kan bisa nembak-nembak gitu ya, tapi kayak 11-12 gitu. Cuman ya gimana ya, nggak wow aku ngeliat superhero dari Marvel superhero sebelumnya gitu guys. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini itu. Dari awal sampai akhir ini itu beneran menurut pandangan aku ya guys. Jadi menurut opini aku guys mengenai film ini guys. Aku juga nggak tahu menurut kalian karena kan selera itu beda gitu guys ya. Dan juga kalau ada kekurangan kayak poin-poin yang aku nggak sebutin di cerita di video ini itu kan bisa banget komen di bawah, tinggal komen aja apa yang aku lewatin. Jadi basically apa yang aku utarakan itu beneran menurut opini aku guys, menurut apa yang aku lihat gitu guys. Jadi aku menceritakan apa yang aku lihat, apa yang aku tonton gitu. So okay guys, make sure kalian subscribe channel ini dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya dan juga share ke semua sosial media kalian guys. So okay guys, see you in my next video. This house